Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah contoh cara membuat jurnal mengajar online sederhana ya dari Appsheet dengan rumus yang tentunya sederhana juga. Dan jika teman-teman ada yang tertarik, silahkan nanti bisa mencobanya dan menerapkannya di sekolah masing-masing. Oke, yang perlu kita siapkan, kita perlu menyiapkan database ya seperti ini di spreadsheet. Di sheet 1 di sini ada data guru, kemudian ada data siswa ya, ada mata pelajaran dan kita menyiapkan KD atau KI-nya juga ya jika diperlukan. Kemudian di sheet terakhir ada jurnal mengajar. Nah, nanti ini adalah bagian eh, kolom yang akan kita isi berdasarkan data-data yang kita siapkan tadi. Oke, di bagian data guru ini kita bisa menyetingnya seperti ini, ada ID guru, bisa menggunakan NUPTK atau kode guru, kemudian nama guru, kemudian email, dan bisa ditambahkan atau di-custom dengan mungkin identitas yang lain. Kemudian ada data siswa. Nah, ini sebagai contoh, ada ini SN, ini sebagai ID ya, ID-nya siswa, agar nanti di bagian ID ini merupakan unik ya, karena NISN merupakan nomor unik juga. Kemudian ada nama siswa, kemudian jenis kelamin. Kalau misalnya nanti ingin ditambahkan identitas yang lain, bisa juga. Kemudian ada kelas. Nah, ini sebagai contoh saya akan gunakan kelas 7A ya. Jadi satu kelas atau satu rombel saja. Jika teman-teman ingin menambahkan kelas lain, silakan bisa ditambahkan di kolom di bawah ini. Misalnya ada 3 kelas 7, 8, 9 begitu, tidak masalah. Kemudian ada mata pelajaran dan juga kompetensi dasar. Nah, jadi sistemnya atau susunannya seperti ini. Ini ada semester, mapel, KD 3 dan KD 4. Di sini saya jadikan satu ya. Ini KD 3.1 sampai 3.6. Ini KD 4.1 sampai 4.6. Jadi satu seperti ini. Nah, jadi sebetulnya ini merupakan konsep untuk pengisian yang ada di jurnal kita nanti ya. Jadi berada di kolom yang berbeda. Tapi kalau nanti teman-teman menghendaki ingin menjadikannya dalam satu kolom, misalnya di KD ini saja, misalnya nanti isinya KD.3 dan titik 4, bisa juga. Nanti ini tinggal disusun di bagian bawah. Jadi KD 3-nya dihapus, kemudian kolomnya ditambah lagi, KD 4-nya bisa ditambahkan di bagian bawah sini ya. Nah, tapi untuk contoh yang kali ini saya akan menggunakan 2 kolom saja, KD.3 dan KD.4 ya. Di sini hanya ada 3 mapel yang saya buat contoh. Jadi misalnya teman-teman ingin membuat, bisa ditambahkan mapel lain dan juga KD-KD-nya dimasukkan. Yang terakhir ada jurnal mengajar. Di sini saya buat secara umum saja. Jadi ada header-nya. Header ini nanti kita buat sebagai header di formnya ya. Kemudian ada ID, kemudian tanggal, hari. Nanti kita akan konversi tanggal ke dalam bentuk hari. Kemudian jam mengajarnya ke berapa, nama guru, kelas, dan seterusnya sampai di bagian alfa. Nah, ini nanti untuk mengisi data siswa yang atau menceklis siswa yang tidak masuk tanpa keterangan. Kemudian ada jumlahnya, kemudian ada izin ya, jumlah izin, kemudian siswa yang sakit dan jumlah. Dan di bagian R ini, di bagian kolom R ini adalah jumlah seluruh siswa yang alfa, izin, dan sakit. Nanti ada di sini. Kemudian yang terakhir ada tanda tangan. Ya, jadi ini kolom opsi saja. Jika tidak ingin ada tanda tangan, bisa juga dihilangkan ya atau tidak dimasukkan di sini. Oke, setelah data ini kita siapkan, teman-teman silahkan login ya di Appsheet. Ini sudah login. Kemudian kita buat aplikasinya, dimulai dari data yang sudah kita siapkan. Jurnal mengajar ya. Misalnya aplikasinya saya buat namanya jurnal mengajar ya.
Kemudian pilih sheet ini ya, di mana sheet ini disimpan. Ini jurnal mengajar. Oke, kita start. Oke ya, jadi ini otomatis sudah masuk data guru ya. Di UX-nya juga otomatis masuk. Jadi biasanya untuk awal begini otomatis masuk salah satu data yang ada di sini tadi. Ini data guru, data siswa, mapel, sampai di jurnal mengajar. Kita masukkan semuanya. Data guru sudah masuk. Kita pilih ini dulu ya. Kita pilih read only saja karena kita tidak ingin mengedit data tersebut. Kemudian kita masukkan juga data siswa. Oke, data siswa. Kita pilih read only juga. Kemudian mapel dan KD kita masukkan. Sama ya, kita pilih read only. Kemudian yang terakhir ada jurnal mengajar. Nah, untuk jurnal mengajar saya akan milih opsi updates dan add saja ya. Yang untuk delete dan read only-nya kita uncheck list supaya nanti tidak bisa di delete. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Ya, kita save terlebih dahulu. Oke ya, kita sekarang ke bagian jurnal mengajar. Kita setting dulu beberapa kolomnya ya. Ini ada header. Headernya saya akan pilih dalam bentuk show image. Nah, ini kontennya kita bisa mengambil dari gambar yang sudah kita sediakan. Misalnya ini, copy image address. Teman-teman bisa mengcustom atau membuat gambar tersebut dari Canva ya. Jika teman-teman sudah mempunyai akun Canva, bisa mengcustomnya di sana. Kemudian bagian ID, oke, tanggal kita pilih date. Kita pilih yang tanggal sekarang aja, jadi otomatis menunjukkan atau tampil tanggal sekarang. Oke. Kemudian hari, nah kita akan mengkonversi tanggal ini ke dalam bentuk hari. Oke, saya sudah siapkan formula. Di video saya yang sebelumnya juga sudah kita bahas ya tentang cara mengkonversi tanggal ke dalam bentuk hari. Tinggal copy saja. Ini menyesuaikan. Untuk tanggal ini harus sesuai dengan tulisan yang ada di sini ya, tanggal. Untuk bulan, mengkonversinya ke dalam bentuk bulan sama caranya. Di sini tinggal month ya, ditulis month. Kemudian bagian 1 dan seterusnya sampai 12. Kemudian di sini tinggal diganti nama bulan, Januari, Februari dan seterusnya. Oke, save dulu. Oke, setelah ini kita setting. Oh, ini jam ke. Nah, ini teman-teman bisa mengcustom juga jam keberapanya pakai enable ya. Misalnya saya buat seperti ini. Oke, mungkin sampai sini aja ya. Dan saya pilih allow value other values saja. Nanti misalnya ada jam yang melebihi jam ke-8, nah nanti otomatis akan bisa menambah atau mengetik dari kolomnya. Oke, sekarang kita ke bagian nama guru ya.
Di bagian nama guru kita bisa mengambilnya bisa dalam bentuk ref, kita pilih ref saja. Kita ref atau mereferensikan ke data guru ini, ya. Nama guru, kita pilih ref seperti ini. Source table-nya kita ambil ke data guru ini. Data guru, oke. Kita pilih checklist saja. Drop down. Oke ya. Save. Oke, kita coba tampilkan ya jurnal mengajar ini di bagian UX. Untuk data guru sementara kita delete. Kita pilih UX, kemudian new view. Jurnal mengajar ya, kita tampilkan jurnal mengajar. Jurnal mengajar kita buat dalam bentuk table, displaynya kita buat seperti ini aja. Oke, kita save dulu. Kita coba lihat ya tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi sesuai dengan hari ini ya, hari Selasa. Kalau misalnya kita ubah ke tanggal selanjutnya, otomatis akan berubah hari Rabu. Oke. Nah ini jam ke berapa? Misalnya jam ke 1 dan 2 bisa di checklist. Kalau misalnya mau ditambahkan misalnya jam 9 di sini, nah kita tinggal nambahkan saja, ada jam ke 9-nya. Oke, seperti itu. Kemudian nama guru. Oke, ini masih muncul ID-nya ya. Jadi kita perlu menyeting nih di bagian data guru. Kita kembali ke bagian data, kemudian data guru, kita ke view column. Nah, jadi untuk bagian label kita pindahkan di nama guru. Nah, jadi akan muncul nih nama gurunya. Jadi kalau misalnya kita pilih labelnya di email misalnya, yang muncul akan email. Ya, jadi kita pilih ke label. Oke, kita simpan. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa ada headernya. Tadi sudah kita tadi sudah menginput header, sudah muncul. Kita kembali ke data. Kita sembunyikan saja ke jurnal. Kemudian tadi sudah di nama guru ya. Kita ID-nya sembunyikan saja. Show-nya kita gunakan saja. Jadi hanya tampil tanggal. Oke, kita ke bagian kelas. Nah, ini nanti kelas ini akan mereferensi ke bagian KD ya, Mapel dan KD, sorry. Bukan di sini, tapi di bagian data siswa. Nah, kita ambil kelasnya ini nanti. Ya. Jadi caranya adalah kita pilih bagian pensil ini, kemudian pilih E6 karena nanti kita akan memilih ya salah satu kelasnya. Kalau misalnya kelasnya banyak ya, kita akan memilih ini, atau teks juga tidak masalah. Bagian teks ini juga tidak masalah. Kita masukkan data validity-nya. Kita masukkan data siswa ya. Data siswa, kemudian kelas. Oke, seperti ini ya. Jadi data siswa dari mana dan kelas dari mana, di sini juga tersedia ya. Kita mengambil data ini dari data siswa ini. Jadi coba saya hapus. Saya pilih insert class ya. Jadi otomatis akan muncul. Oke, kita save. Jadi lebih simpelnya data itu diambil dari sini. Nama data siswa, ya, nama data siswa dan kelas. Oke, coba kita simpan terlebih dahulu. Apakah muncul? Oke, yang muncul kelas 7A. Karena tadi kita hanya menyimpan datanya di database hanya kelas 7. Ya, hanya kelas 7. Jika lebih dari kelas 7 atau misalnya ada kelas 8, kelas 9, maka yang muncul juga akan
kelas-kelas tersebut ya, muncul di sini. Kemudian kita ke bagian mapel. Nah, ini sama juga ya tadi untuk bagian mapel. Mapel kita ambil data dari, nah ini ya, mapel dan KD. Nah, ini ada mapelnya, tinggal insert saja mapelnya, pilih mapel, KD-nya sama juga, kita pilih KD, KD3, ya seperti ini, tinggal klik KD4 di bagian data, validity-nya. Oke, kita coba simpan terlebih dahulu. Nah, mapelnya sudah muncul ya teman-teman. Jadi untuk bagian mapel ini otomatis seperti tadi yang tampil di bagian database. Oke. Sekarang di bagian mapel kita coba ubah bentuknya ya, dari teks ke dalam bentuk enum. Mapel dari teks ke enum. Kita buat drop down. Misalnya seperti ini. Oke, coba. Nah, maka mapelnya tampilannya seperti ini ya. Ada beberapa checklist yang ditampilkan, data yang ditampilkan. Dan KD ya, KD-nya otomatis muncul seperti ini, 3.1, 3.2. Jika kita menampilkan 3.1, KD4-nya otomatis 4 muncul. Nah, sekarang di bagian KD 3 dan 4 kita coba buat kita ubah ke dalam bentuk enum list coba ya. Misalnya seperti ini saja. KD 4 enum list. Kita akan melihat perbedaannya dari bagian teks tadi ke bentuk enum list-nya. Oke, misalnya kita pilih ke IPA. Ya, KD3-nya otomatis muncul ketika kita memilih IPA. Coba kita pilih. Nah, maka kita bisa memilih lebih dari 1 KD ya di sini. Misalnya kita checklist 1, 2, 3 misalnya. Nah, maka akan muncul 3 KD. Nah, di bagian KD.4 juga sama, akan muncul KD-KD-nya. Nah, jika teman-teman dalam satu hari atau saat mengisi jurnal mengajar mengisinya lebih dari KD3, lebih dari 1, misalnya 3.1, 3.2, misalnya seperti itu, berarti bisa menggunakan type enum list. Tapi kalau hanya cukup satu hari 1 KD yang diajarkan, ya berarti kita tinggal memilih teks saja atau enum ya, bisa menggunakan enum. Kalau ini tadi enum list, bisa menggunakan enum. Kita pakai teks saja ya, seperti tadi, seperti semula. Oke, tadi kelas 7 sudah kita klik kegiatan belajar. Nah, kegiatan belajar teman-teman bisa mengcustomnya sendiri. Atau misalnya kegiatan belajar karena sifatnya adalah tidak merupakan pilihan alias ditulis, maka kita perlu mengubah type-nya menjadi long text. Karena untuk menulis data di bagian ini mungkin teman-teman bisa menginginkan tulisan yang panjang, maka bisa dibuat enter seperti ini. Jadi perbedaannya long text sama teks itu, kalau yang long text bisa enternya bisa berfungsi, sedangkan yang teks tidak. Oke, sekarang kita ke bagian alpha ya, bagian alphanya. Oke, sebentar.
Kita ke bagian alpha. Jadi, alpha ini ditujukan untuk misalnya ketika kita, eee, melakukan presensi dan ada siswa yang tidak hadir, maka kita nanti bisa, eee, men-checklist siswa tersebut di sini ya. Caranya kita ke valid if, kemudian kita pilih di bagian data siswa ya. Data siswa, nama siswa ya, nama siswa seperti ini. Kita save dulu. Oke, kelas 7A, kemudian alpha misalnya. Nah, maka tampilannya hanya satu saja ya. Jadi misalnya kalau ada beberapa siswa yang tidak masuk, maka kita harus mengganti type-nya ini menjadi enum list. Coba simpan. Kelas 7A. Nah, ini. Nah, jadi teman-teman bisa klik di sini. Oke ya, masuk. Kemudian ke bagian jumlah, kita buat formula di number. Kemudian bagian ininya kita menggunakan rumus count ya. Rumus count kita menghitung tadi bagian alpha tadi. Bagian siswa yang alpha, bagian ini ya. Jadi jumlah siswa yang kita checklist tadi akan dihitung di bagian count ini. Akan dihitung di sini ya. Sama di bagian izin, kita buat rumus seperti yang ada di alpha tadi ya. Izin. Kemudian kita pilih validasi data nama siswa ya, data nama siswa. Bagian sakit sama juga. Ya biar cepat. Ini berarti bagian izin, izin. Terus di sini sama kita tinggal mengisinya sesuai kolomnya yaitu sakit. Kemudian jumlah siswa. Nah, ini kita tinggal menjumlahkan saja antara kolom jumlah alpha, jumlah sakit, jumlah izin dan jumlah sakit. Caranya tinggal begini saja ya. Ini rumus sederhananya saja. Kita masukkan seperti ini. Ini rumus sederhana. Kita buat, oh iya, sebentar ya, kita ubah dulu di bagian jumlah siswa ini menjadi number. Nah, baru kita masukkan rumusnya ini. Oke, kita coba dulu save. Contoh, oke sebentar. Oh iya, kita lupa mengubah ya type-nya number. Kemudian ini juga simpan dulu. Oke, ini sudah betul. Count sakit. Sebentar. Coba kita hapus dulu ya. Kita buat satu-satu dulu.
izin. Coba hapus menjadi izin teks. Oh iya, ada yang salah, ada yang perlu kita ubah dulu ya di bagian izin. Ini harus berupa enambles. Ini enambles, kemudian sakit juga sama enambles. Jadi tadi error untuk penjumlahannya karena di sini tidak bisa membaca data checklist dari siswa yang sedang sakit ini ya. Kita coba lagi. Oke, kita lanjut ya. Di bagian izin kita pilih ini ya. Jumlahnya kita pilih count. Count. Kemudian izin. Ya, kita coba lihat dulu. Tampilkan di center. Kita kembali ke jurnal ya. Tadi mohon maaf koneksinya lagi kurang bagus. Ya, ini berhasil. Kemudian di bagian jumlah sakit kita pilih sesuaikan rumusnya ya. Di bagian ini ya, jumlah sakit kita isikan sesuai dengan nama kolom. Ini. Sekarang kita cek dulu seperti apa isiannya. Kelas 7A alfa. Nah, misalnya seperti ini. Izin. Nah, ini datanya otomatis akan muncul dan sakit ya, otomatis data siswanya akan muncul dan jumlahnya ya, ini otomatis akan menghitung jumlah yang alfa ya, seperti ini. Oke, kemudian semisal data yang kita checklist ini, misalnya di bagian alfa ini kita sudah menceklis Ahmad Danis, Avel dan juga Bayu, kita sudah checklist. Nah, mereka tidak masuk misalnya. Kemudian supaya tidak tampil di bagian izin. Nah, kan tadi sudah di checklist bagian alfa, kemudian tidak tampil di bagian sini, kita perlu men-settingnya. Kita perlu setting di bagian ini ya. Kita mulai dari alfa. Nah, di bagian valid if-nya. Jadi kita perlu melakukan memberi formula, kita perlu memasukkan formula agar tadi datanya tidak, yang sudah kita checklist tidak muncul. Di bagian valid if kita tinggal tambahkan saja, kita kurangi siswa yang izin dan siswa yang sakit ya, seperti ini di bagian alfa. Kemudian di bagian siswa yang izin kita tinggal tambahkan saja. Jadi konsepnya adalah data siswa yang alfa nanti dikurangi tadi yang sudah di checklist, dikurangi dengan siswa yang izin ya. Kalau kita berada di kolom izin berarti bagian lain ya, kita ubah ke bagian sakit ya, ini. Kemudian di bagian siswa yang sakit kita juga ubah, kita tambahkan di bagian validasinya siswa yang alfa, dikurangi juga siswa yang izin. Oke, coba ya kita cek dulu apakah berhasil. Mohon maaf sinyalnya sedikit kurang stabil ya, jadi agak lama. Sambil menunggu kita ubah ya di bagian tanda tangan, kita pilih ini ya,
signature, tanda tangannya. Oke, jadi nanti bisa tanda tangan di sini. Oke, ya kita coba cek jam 1 dan 2 misalnya seperti ini, kemudian nama gurunya, kelas, mapel matematika, KD-nya 3.1, otomatis muncul ya. Kegiatannya adalah nanti dulu ya, yang izin. Nah, yang alpha misalnya Ahmad dan Avel, kita checklist ya 2. Di bagian izin, maka nama Ahmad dan Avel tidak akan muncul. Begitu juga di bagian yang sakit. Misalnya di bagian yang izin kita pilih Bayu dan Clara, maka di sini Bayu dan Clara tidak akan muncul. Kalau misalnya yang izin, misalnya saya ingin checklist semua ya, maka di bagian yang sakit otomatis tidak akan muncul ya. Jadi seperti itu untuk rumus tadi, tidak menampilkan data siswa yang sudah kita checklist. Kemudian catatan kalau perlu, misalnya ada catatan khusus untuk siswa, bisa ditulis di sini dan kemudian tanda tangan. Nah, supaya tampilannya lebih, hapus dulu ya. Tampilannya lebih menarik gitu ya, kita perlu misalnya kita klik tanggal kemudian muncul data-data lainnya atau kolom lainnya, kita perlu mengaturnya atau men-settingnya di bagian ini ya, name ya, ada pensil ini kita setting. Misalnya di bagian kita mulai dari jam ke ya, misalnya seperti ini, nama guru ya, nama guru kita pilih show-nya, misalnya not blank. Nama kita pilih di bagian jurnal, jam ke. Oke, misalnya seperti ini, kita coba simpan. Oke ya, jadi nama gurunya sudah hilang. Jadi kalau kita mengisi jamnya, baru nanti nama gurunya akan muncul. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih untuk require-nya, jam ke-nya ini kita pilih, kita centang aja ya, jadi wajib. Kemudian nama guru, tadi di bagian ini ya, nama guru, kita kopikan saja di bagian validity dan require. Kopikan saja rumusnya seperti ini. Nah, kemudian sama juga di bagian kelas, kita buat seperti ini, is not blank, nama guru misalnya. Kita buat sama ya. Nah, jadi seterusnya ya, nanti teman-teman jika mencoba bisa mengcustom cara yang sama supaya kolom yang ada di sini tidak satu kali muncul semua. Jadi bisa kita mengcustomnya seperti tadi. Ketika diklik data ini akan muncul data berikutnya. Nah, misalnya seperti ini data guru, baru muncul data berikutnya. Oke, caranya seperti tadi ya, teman-teman. Tinggal pilih di bagian show-nya, show dan require if-nya. Oke, sekarang kita coba isi ya, satu kali. Kita isi misalnya 3.1, 3.4, kemudian pembelajarannya misalnya menentukan urutan bilangan bulat. Oke,
Siswa yang tidak hadir misalnya ada 5 misalnya, yang izin ada 2, misalnya ada seperti ini. Nah, maka jumlahnya otomatis akan masuk ya. Jadi di bagian catatan teman-teman bisa membuatnya require atau tetap seperti ini, bisa dibiarkan, dan juga tanda tangan. Kemudian catatannya tidak ada, kemudian kita coba tanda tangan ya, seperti ini. Oke, nah ini datanya sudah jadi. Nah ini masih bisa diedit ya teman-teman. Jadi kita masih bisa mengeditnya. Nah supaya tidak bisa diedit, kita perlu menyetingnya di bagian behavior ya. Di bagian behavior, kemudian di bagian jurnal mengajar ini, edit, kemudian di behaviornya. Nah nanti kita perlu menyeting memberikan rumus di bagian behavior ini. Rumusnya seperti apa? Kita coba ini ya, kita buat dulu. Sebentar. Gitu ya. Is not blank. Rumusnya simple. Is not blank. Tanda tangan. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba simpan. Oke. Untuk kolom tanda tangan, bentar ya. Kita coba isi satu kali lagi ya. Misalnya ini nama guru. Oke, misalnya seperti ini saja. Untuk require-nya, misalnya ini wajib diisi, teman-teman bisa menyetingnya seperti tadi ya, bisa di bagian sini ya, require, atau di bagian show dan juga require if. Nah, seperti tadi contohnya ada di sini ya. Is not blank, show-nya kita isi dan require-nya kita isi. Just seperti itu. Oke, misalnya seperti ini kita tidak perlu isi dulu ya misalnya. Oke ya teman-teman. Oh ya. Jadi ketika kita klik ini ya, karena kita tadi belum tanda tangan ya, ini tidak bisa diedit, berarti kita perlu membarui rumusnya tadi. Berarti ini rumusnya adalah is blank. Oke ya, kita coba dulu. Oke, jadi tadi kita sudah membuat contoh ya di atas yang ada tanda tangan dan tidak. Coba kita pilih yang di atas ada tanda tangan. Nah, maka yang sudah kita tanda tangani berarti tidak bisa diedit. Otomatis akan terkunci. Tapi yang belum kita tanda tangani masih bisa diedit ya. Kita masih bisa mengeditnya. Sekarang coba kita tanda tangani. Misalnya seperti ini. Nah, maka kolom editnya akan hilang. Ya, jadi pengaturannya ada di bagian behavior dan juga di edit ini ya. Oke, kita susun dulu, kita atur dulu tampilannya supaya bagus ya di jurnal. Kemudian di bagian jurnal mengajar, nah ini tadi kita pilih side by side. Nah, tampilannya seperti ini. Kolom ordernya bisa kita setting ya teman-teman. Kita bisa mengcustomnya sesuai dengan selera kita. Misalnya seperti ini.
Oke ya, misalnya seperti ini. Oke ya. Nah, misalnya ada data yang tidak ingin kita tampilkan, misalnya jumlah alfa, jumlah izin, jumlah sakit misalnya tidak kita tampilkan misalnya. Oke ya. Nah, maka akan tampil seperti ini ya, langsung jumlah saja. Oke, tinggal menyimpannya. Ya, kita coba buka dalam bentuk web. Jadi ketika dibuka dalam HP, maka tampilannya seperti tadi ya, seperti ini. Jika ini dibuka dalam bentuk tampilan handphone. Kita coba cek di bagian web, versi webnya. Nah, tampilannya seperti ini. Oke ya, kita coba klasifikasikan datanya, misalnya di bagian UX, kemudian jurnal mengajarnya kita grupkan, misal dari tanggal seperti ini. Kita pilih count, jadi di tanggal ini nanti akan terhitung secara otomatis berapa data yang masuk atau berapa guru yang mengisi jurnal ini. Kemudian kolom order tidak perlu ya, jadi shortnya mungkin kita buat yang paling awal begitu. Kemudian di bawah ini ada bagian enable quick beta ya, ini berfungsi untuk mengedit secara langsung ya. Di bagian atas ini ada gambar atau tombol pensil. Nah, misalnya kita mau edit di bagian ini bisa ya teman-teman ya. Nah, ini fungsinya untuk tadi mengedit di bagian kolom ini. Oke, ya, saya nonaktifkan saja. Jadi kita bisa melihatnya ada berapa data yang masuk ya, berapa guru yang mengisi jurnal mengajar ini, dan apa yang disampaikan atau apa yang diajarkan di kelas. Kita bisa memantaunya melalui satu aplikasi dan bisa dilihat bersama-sama gitu ya. Ketika sudah jadi seperti ini, kita bisa membuatnya ke bentuk PDF ya teman-teman. Jadi untuk pembuatan PDF mungkin saya akan share di video berikutnya. Kita akan membahas lagi tentang automation di bagian bot automation ya. Jadi kalau teman-teman ingin lebih ingin tahu detailnya, teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya juga di bagian cara membuat RPP. Di situ juga sudah saya sampaikan cara membuat PDF. Ya, bisa dicetak ataupun disimpan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada info atau mungkin ingin sharing formula atau rumus AppSheet, silahkan bisa menuliskannya di komen ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.